Kritik terus. Bisa di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, berkah, manfaat, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita tampil lagi setelah kita melakukan riset selama sekian hari dan kita sudah dapat bahan lagi untuk menjadi bahan obrolan pada malam hari ini, yaitu tentang riset NU. Kalau PBNU. Kalau di luar geger-geger riset Indonesia, kita spesifik ke riset PBNU. Karena Nanti karenanya. apa? Kondisi Indonesia ya semakin hari semakin heboh ya, dengan adanya gonjang-ganjing, kemudian PBNU khususnya pasca Islah sepertinya sudah mulai meredam, tetapi belum ada progres perkembangan persiapan muktamar yang diagendakan. Ya, karena bagaimanapun Indonesia itu bentuknya adalah Muslim terbesar dan terbesarnya itu NU, maka nasib Indonesia itu berada di tangan NU, wabil khusus PBNU. Fakta. Tapi dari Islah nggak sih sebenarnya? Ya, tanya ke Bahrawi. Balawi ya. Iya, bukan Bahrawi ya, Bahrawi. Iya. Jadi setelah sudah lama tidak membicarakan PBNU, kita bicara lagi nih. Sampai kapan progres? Maksudnya sampai mana progres hasil dari kumpulan Masyayikh di Lirboyo untuk agenda muktamar, percepatan muktamar itu? Mungkin dari sesepuh biasa lah ya, karena kita punya akhlak mendahulukan yang sepuh. Nah ini bagaimana ya kabar PBNU hari ini pasca perkumpulan di Lirboyo itu? Kalau lihat dari arus media ya, itu gejolaknya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Artinya semua mencoba untuk menahan diri. Itu baik juga sebenarnya. Tapi ada juga yang berkor-kor masih ya? Ya masih ada, tetap lah riak-riak itu masih ada. Tapi minimal setelah itu reda. Kalau sebelumnya itu sangat kentara sekali bagaimana media-media mainstream di Indonesia itu memberitakan itu. Dan yang paling terkena adalah memang orang yang di bawah, yang biasanya terutama orang NU yang pengurusan paling bawah itu melihatnya ya Allah di atas itu gontok-gontokan itu seperti apa. Tapi ketika media itu sudah redup, akhirnya ya alhamdulillah. Ya tinggal menunggu ya untuk menuju muktamar. Baru nanti kita bicarakan nanti siapakah tokohnya, siapa calonnya, programnya apa. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi pasca muktamar kayaknya di media itu yang ribut justru Menag ya, Menag ya, yang melibatkan ketum, kan ada kayak gitu, ya kayak gitu kan. Oh goreng lagi nih. Termasuk Islah Bahrawi kan mengatakan begitu. Karena sekarang karena sekarang narasumbernya itu Islah Bahrawi. Ya. Ini apa lagi? Riset. Ya, Kembali lagi ke tema riset PBNU ya. Nah, nanti kira-kira oke lah kenyataan bahwa sekarang PBNU begini. Ke depan itu akan seperti apa? Maksudnya yang dualisme kemarin juga sepertinya masih berlangsung ya. PJ itu masih ada, dan ke depan nanti muktamar ini gambarnya bagaimana? Mungkin ke mantan ketua PBNU sebagai mantan. Dinamika yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat geger warga NU bahkan warga Indonesia ya, karena memang sebagian besar atau mayoritas orang NU juga di Indonesia. Saya kira kalau kita berkaitan dengan meriset NU itu sangat penting NU dikembalikan ke ruh awal perjuangan.
Cuma pertanyaan yang diriset pengurusnya atau sistemnya. Yang dikembalikan ke asalnya pengurusnya atau sistemnya. Kalau kita bicara ke pengurus, yang diriset pengurusnya, berarti kan di muktamar pentingannya lebih ke pemilihan personal atau berdasarkan apa istilahnya kepentingan. Tapi kalau kita meriset sistemnya, jadi kita harus kembalikan NU ke jalur ketika NU berdiri, Ruh Perjuangan atau Hitoh. Kalau kita memilih sistem yang diriset, ya itu tentu akan lebih baik ke depannya untuk Nahdlatul Ulama. Saya kira dinamika ini harus ditangkap secara jernih oleh pengurus PBNU, terutama di muktamar nanti, bukan lagi mencari sosok, tapi yang dibangun adalah idealisme atau gagasan NU Nahdlatul Ulama untuk Indonesia, untuk warganya sendiri itu apa, bukan lagi apa namanya siapa yang harus dipilih, rebutan kursi dan lain-lain, atau kepentingan siapa membawa kepentingan elit siapa. Saya kira itu ya. Oke. Tapi kan tetap ya bahwa intervensi pemerintah tetap ada ya dalam hal-hal seperti ini. Ya makanya kemarin itu bisanya gaduh seperti ini terlalu masuk ke dalam pemerintah, Ya. terlalu masuk. Jadi ibaratnya udah terbawa pola-pola pemerintahan yang pada akhirnya justru mengikis integritas NU itu sendiri. Itu sebenarnya. Bagaimana kalau seumpama PBNU berdiri tetap kokoh di tengah-tengah untuk misi dakwahnya dalam pendidikannya, terus bagaimana peningkatan kualitas pesantren, kan basicnya NU itu pesantren. Bagaimana pesantren untuk menuju Indonesia emas, bagaimana pesantren klasik itu dikombin, habis itu ada yang jurusan batu bara, habis itu dibahas tentang masa fikih, ekologi segala macam. Kan sebenarnya menarik gitu. Sekarang kan masalah bagaimana kerusakan lingkungan sekarang. Harusnya ke pertarungan gagasan. Iya, pertarungan gagasan bahwasanya muncul dari PBNU bahwasanya kadang ini kan terhenti di Basul Masail. Ya. Bagaimana nanti direkomendasikan pemerintah bahwasanya muncullah fatwa bahwasanya merusak hutan itu haram. Dan itu terus gagasan itu karena sekarang adalah daruratnya, ada darurat ekosistem. Itu loh. Ya itu kalau kuat menjaga prinsip ya. Iya. Dari godaan-godaan cuan. Oligarki kan berat juga. Gitu. Miskin. Miskin tapi pengen idealis. Ya, tapi Bisa enggak? dengan fenomena yang sudah Miskin tapi berlangsung, idealis. optimisme warga ini gimana, Gus? Maksudnya apakah idealisme yang tadi Victor dan sebagainya itu masih optimis nggak ke PBNU? Apa sudah, udah amat lah PBNU mau gimana juga, yang penting kita tahlilan gitu. Saya kira NU dengan PBNU adalah dua hal entitas yang berbeda, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Kalau berbicara tentang NU, saya kira idealisme itu tetap ada. Kembali ke Hitoh, tidak terlibat dalam politik, fokus ke kemanusiaan dan sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang PBNU memang harus diriset ini. Nah, mengacu pada dua risalah nih, ada sebetulnya dua risalah. Yang pertama adalah risalah Ciganjur. Risalah Ciganjur yang dilaksanakan setelah Haul Ciganjur paginya tanggal 21 itu kan Al Gusdur ya. ya Haul Gusdur. Beberapa rekomendasinya salah satunya adalah tidak memilih orang-orang pihak yang berkonflik. Entah itu RA ataupun GY. Iya. Itu kan. Ya. Ternyata RA sudah dipecat ini. RA-nya. Pelatih MU. Menamporin. Bapak-bapak ya, bapak-bapak ya. Nah, itu menarik tuh risalah Ciganjur bahwa ternyata dua pihak berkonflik tidak boleh terlibat di dalam. Bahkan bukan cuma dua mungkin ya. Ya semua pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat. Terus risalah yang kedua itu adalah risalah Kiai Cirebon yang kemarin baru rilis kan, bahwa satu Gus Yahya dihukumi berdosa besar karena melibatkan Zionis dalam keputusan PBNU dengan memanggil Peter Berkowitz itu. Yang kedua, rekomendasi dari risalah itu adalah diminta Rois Am secepatnya untuk melaksanakan muktamar. Kenapa? Karena risalah itu keluar karena
setelah adanya islah dari Lirboyo itu sampai saat ini tidak ada perkembangan sama sekali. Wacana mau mengadakan muktamar, jangankan ke muktamar, mubes saja belum ada. Munas kan belum ada, munas Ponbes gitu kan. Harusnya kan poin-poin yang dihasilkan di munas Ponbes itu adalah poin-poin yang nanti akan dibawa ke muktamar. Nah, sedangkan munas Ponbesnya belum ada pembicaraan sama sekali. Nah, akhirnya risalah Cirebon itu keluar untuk meminta secepatnya. Saya agak suudzon adanya islah di Lirboyo itu setengah hati. Kenapa setengah hati? Karena pertama forum musyawarah kubro itu kan era tidak datang. Ya. Sedangkan mayoritas semua PC baik Tanfidiyah atau Syura itu hadir. Nah, ancaman mereka adalah kalau di 3 hari ke depan ini tidak ada islah, maka mereka akan mencabut mandatnya. Ya. Akhirnya dia datanglah setelah 3 hari itu di hari ketiga terakhir. Datang terus ngobrol-ngobrol dengan Tanfidiyah. Info yang saya dapat di dalam terjadi dinamika yang sangat kuat. Tidak clear artinya, di luar sajalah mulai clear gitu, yang diberikan keluar. Ternyata di dalam itu masih ada gontok-gontokan, tarik-tarikan dan sebagainya. Nah, maka setelah itu kita bisa lihat, sekalipun sudah ada pernyataan akan mengadakan muktamar percepatan dan sebagainya, sampai saat ini perkembangannya nggak ada. Nah, menurut saya salah satu yang digagas di podcast ini meriset PBNU itu salah satunya adalah mengikuti risalah Ciganjur. Satu, tidak melibatkan pihak-pihak berkonflik. Yang kedua adalah betul tadi ada apa yang disampaikan beliau, orientasi NU ke depan atau BBN ke depan harus dirubah. Tidak hanya berbicara proyek-proyek ya receh lah, transaksional, tapi berbicaranya sudah kemanusiaan, bagaimana NU ini bisa benar-benar hadir di tengah Nahdiyin, para petani, para pedagang, para pekerja MBG, gitu kan. Petani MBG. Harusnya seperti itu, harusnya. Oke. Artinya risalah Lirboyo ini belum klik ya, Betul. karena seolah-olah dihadang juga oleh RA pasca itu. Iya. Tapi pemerintah kayaknya nggak pernah statement, Pak. Pas banget. Tahu ya. Pemerintah kok diem gitu, maksudnya Itu tahu apa yang di otak saya dulu tadi. tahu. Karena dari sebelumnya memang kalau udah bicara pemerintahan udah langsung disamber. Sedemikian gejolak tapi pemerintah seolah-olah ya membiarkan aja gitu. Respon. Salah respon. Perwakilan pemerintah ya? Bukan. Bahkan kelas Caimin aja. Enggak, kalau Pantang lah. gimana ya? Kalau kita bicara PBNU ya sudahlah. Saya sih sudah agak Hopeless. ya bukan hopeless ya. Udahlah bodo amat terserah inilah. Yang mulia itu mau bagaimana? Mau muktamar besok, minggu depan, tahun dan lagi, sudahlah ini. Urusan beliau-beliau ini. Saya sih masih yakin beliau-beliau ini orang baik lah. Usulnya masih orang-orang baik karena kan beliau-beliau ini pondok, ini punya pesantren-pesantren besar, keturunan orang besar. Saya yakin masih inilah. Ya kalau ada yang melenceng sedikit paling. Tapi memang ini tidak bisa lepas ya. NU ini adalah bagian dari bangsa Indonesia ya. Yang di sini dikelola oleh pemerintah Indonesia. Jadi ke carut marutan NU seperti ini ya lain tidak lain kalau kita runut ya memang karena kekuasaan dan karena pemerintah yang sudah bisa diharapkan sebenarnya. Ada korelasi gitu ya? Ya ada korelasi, bahkan kalau kita runut beberapa konflik-konflik mulai dari Habib, terus Bahlawi, terus PBNU, terus MBG versus guru. Ini kan kayaknya sengaja sekali untuk menurunkan moral bangsa ini gitu posisi. Nah ini kalaupun kita reset sebenarnya agak pusing kita. Kan resetnya selain pabrik. Ya. Ini reset sejauh apa resetnya itu? Reset kalau handphone direset selain pabrik adalah fitur-fitur yang pabrik awal kasih terhadap bawaan terhadap itu. Tapi kalau ini kita reset PBNU, reset yang bawaan yang sebelah mana gitu. Emang masih ada sekarang
yang sekualitas Hadroseh Ya. untuk mereset itu kan, ya mungkin ada, mungkin ya, mungkin ada. Betul, kalau ulama mah. Atau ini masih ada yang sekaliber ayahnya Gus Dur, Wahid zaman dulu. Kan ini harus sesuatu yang inilah agak ini. Sedangkan kalau kita andalkan generasi-generasi sekarang, gimana ya? Bukannya kita nggak percaya dengan generasi-generasi sekarang ya, tapi dengan peran pemerintah yang seolah-olah menurunkan, downgrade generasi sekarang ya repot. Mulai dari kita sudah nggak mulai percaya tentang kehormatan apa kiai atau ustadz, sudah mulai turun. Ini ada hubungannya sama Trump kan? Iya. Kita sudah tidak mulai percaya lagi. Maduro. Apa namanya, ibu-ibu rumah tangga yang rawat anak, buktinya libur masih disuruh makan MBG. Emang ibunya nggak mikirin gizi anaknya? Berarti kan sudah tidak sudah tidak percaya lagi dengan ibu-ibu rumah tangga. Belum apa pekerjaan-pekerjaan kasar yang memang mendapatkan prioritas dibanding pekerjaan-pekerjaan intelektual. Ini kan, ayo coba gimana, itu kan pusing itu sebenarnya. Artinya Bukan berarti hanya yang disampaikan beliau ini tidak hanya secara khusus meriset Nahdlatul Ulama, Iya, umum lebih luas lagi. Indonesia Tapi di Karena pemerintah. moralitas bangsa ini yang diriset. ini karena NU itu entitas di dalam pemerintah, pilihannya antara jadi apa namanya yang di dalam itu apa maksudnya? Ya, pemerintah. Enggak, apa antara ikut dengan program pemerintah Iya. atau di luar pemerintah mengawasi program ini. Itu Iya, kan iya. pilihan dari tahun ke tahun kan selalu berulang, kadang di luar, kadang di dalam, kadang di luar, kadang beriringan. Nah ini kan, nah bahkan pemerintah sekarang kalau kita lihat kan sudah nggak ngelirik NU sama sekali. Iya, benar. Ya kalau yang tahu dari dalam atau yang tahu dari luar, sepertinya NU ya udahlah silakan sono mau tabrak-tabrakan kayak mau apa kayak, udah saya kasih tambang, udah kasih tambang pun kayak menjebak atau bagaimana, kayak nggak dipikirkan. Bahkan saya yakin nih di 2029 suara orang Nahdliyin sudah nggak laku dijual. Karena siapa yang jual sekarang suara Nahdliyin? Ketua PBNU. Emang ketua PBNU diikutin sama orang NU? Belum tentu. Ya ketua ini apa Masuk. PKB kan udah jelas-jelas bukan representasi dari NU katanya. Iya. Kayak pesantren, emang sekarang masih ada yang ini percaya barokah kiai-kiai, kan sudah mulai tergerus sekarang. Mau ustadz, jadi saya yakin nanti akan blend gitu. Mungkin itu tadi kali-kali reset itu kali. Sedangkan kemiskinan, ekonomi, apa terus otak mulai tereduksi ya posisinya. Maka ya itu. Berarti Yang pemenang modal yang memiliki Iya. pemerintah sekarang, kalau mereka bisa mengelola, sudah tidak ada lagi tuh NU, Muhammadiyah, Iya. Persis, apalagi PUI. PUI dan yang lain-lain, adanya ya orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip logikanya jalan. Padahal logikanya seperti apa kan kita juga harus ini. Berarti kalau ini ada dua hal ya, dengan meredupnya identitas itu berarti politik identitas sudah berkurang. Ya, tetapi di sisi lain PBNU nanti NU tidak punya gerbong lagi dong. Ya, politik identitas akan berkurang. Masalahnya kan gini lah ya, politik identitas ketika dilawan dengan identitas yang kuat, ya emang hilang karena kan tidak akan bisa memisahkan identitas sama kemanusiaan, akan bisa. Dan ini sudah hilang semuanya. Iya. Gimana? Nggak punya identitas juga nggak tahu selain identitas itu apa. Kan jadi serius sih. Enggak, kok saya berpikir lain ya, saya agak berpikir lain. Ini dalam. Saya berpikir lain bahwasanya kalau mau direset ibaratnya begini, bagaimana harapan? maksudnya harapan sangat besar ya, harapan sangat besar. Artinya kalau berbicara bahwasanya kita direset ke setelan awal, artinya ada nilai-nilai universal yang di situ setelan pabriknya ambil nilai-nilai terbesar, baru diinput ibaratnya program-program yang untuk jangka dengan mengikuti pola zamannya gitu. Jadi kalau dari sisi politiknya tetap seksi NU karena mereka kadang tidak melihat berkahnya, tapi bagaimana mencari
pundi-pundi suara itu dari pesantren. Ya, Nah, transaksional itu- berarti ya. Ya transaksional juga. Nanti lihatin saja setiap NU itu dilirik itu setiap pilkada, pilpres itu selalu dilirik, Masa- soal kemana-mana. Itu bagian untuk mendulang suara yang pertama. Terus habis itu melihat bahwasanya yang sekarang Indonesia itu nilainya 78, kualitas pendidikan kita itu sedikit di atas monyet, itu kan deepening yang diprogramkan pemerintah itu sebenarnya masih ada di pesantren. Makanya saya masih positive thinking bahwasanya justru next ke depan 20 tahun ke depan orang-orang pesantren lah yang akan eksis itu, karena mereka tidak terkontaminasi oleh gadget. Fokus pembelajarannya hampir pesantren yang sekarang itu modelnya hybrid kan, antara pendidikan agama itu bagaimana disatukan dengan pendidikan eksak lah. Iya, iya. Itu ibaratnya mereka concern di dalam, tidak terkontaminasi bahwasanya titik fokus para pelajar itu dengan adanya pakai gadget segala macam. Hampir semua pesantren Ketika liburan Tapi- pegang gadget. nah ya, tapi tetap itu hanya untuk itu insidental lah, itu untuk liburan saja. Tapi ketika di dalam pendidikan, dan itu sebenarnya cikal bakal nanti next ke depan Indonesia emas itu adalah orang-orang pesantren. Tapi begini, meriset kan ini. Entitas kan ada jamaah, ada jamaah. Jamaah itu sebagai organisasi, Iya. jamaah warganya. Kulturalnya, di Nah, kulturalnya. Kultural memang sudah terbentuk ratusan tahun Ya, seperti betul. apa. Tapi jamiah ini kan yang mengkoordinasi, yang memimpin, yang punya gagasan untuk bisa mengubah ya kultural dan lain-lain. Iya, iya. Orang pintarnya lah. Orang pintarnya. Ya, Ya, ketika Wah, saya nggak sepakat orang pintarnya ada di situ. ketika jamiah ini tidak kita kan bicara jamiah yang Ya, kita percaya bahwa organisasi itu yang mengatur semuanya dan bisa menjadikan sesuatu itu ketika dijalankan dengan benar, dampak manfaatnya banyak. ya, Organisasi banyak itu. ya. Dan kalau kita bicara riset tadi, riset itu kan tidak selalu kita kembali setelah pabrik yang dari nol, tidak. Ya, Makanya perlu dilihat kalau merisetnya struktur, ya. berarti kan lewat muktamar pergantian Ya, pengurus, itu strukturalnya. itu struktural, dan itu terkesan transaksional kalau itu hanya memilih calon dan lain-lain, tidak ada pertarungan gagasan. Ada kalau kita bisa meriset tentang cara berpikir NU, sistemnya kembali ke cita-cita besar Nahdlatul Ulama. Ya, Apa sebenarnya apa yang dicita-citakan Nahdlatul Ulama itu apa? Para pengurus ini, jamiah ini harus berpikir ke situ. Jadi tidak melulu siapa pemenangnya transaksional. ya. Itu yang perlu dilihat. Jadi cita-cita besar atau meriset moralitasnya sekarang itu. Ya, dalam hal ini pesantren memang jadi salah satu menjadi bagian Tahanan terakhir juga. elemen. Ya, elemen penting next ke depan itu dia. Itu makanya Tapi ini jamiah harus dibenerin gitu. kalau mohon maaf ya, antara struktural dengan kultural itu, di struktural berapa sih jumlahnya? Taruhlah kalau seumpama di ranting aja jumlahnya sekian, tapi elemen yang paling dasar, makanya NU itu tetap eksis ketika pesantren itu masih eksis. Ya. Jaga itu pesantren, ujung tombaknya dari pesantren, karena struktural di bawah itu mesti alumni pesantren. Sampai anak ranting itu ada lulusan Sidogiri, ada lulusan Jombang, ada lulusan mana, itu berangkatnya dari situ. Adapun nanti di atas itu pergolakan kepemimpinan, ya kan mohon maaf, yang di atas kan kayaknya dari komunitas ini nggak begitu jauh lah. Gitu. Makanya biarkan kalau di atas begitu carut marutnya, tapi elemen paling bawah itu yang menjaga adalah alumni pesantren. Itu loh. Realnya begitu, di lapangan tuh realnya begitu. Karena saya kemarin ketemu dengan membentuk kepengurusan yang paling bawah, anak ranting itu banyak orang yang sangat sudah tidak mau lagi memikirkan bagaimana PBNU. Yang saya pikirkan bagaimana saya kiprah di NU. Iya, iya, iya. Itu loh. Tetapi kalau bicara di kultural saja, yang mungkin asistensinya hanya di situ. Masalahnya sekarang yang struktural tertinggi ke bawah itu
apa yang dirasakan? Tadi yang dibahas oleh beliau ya terkait moralitas bangsa ini ya, pemerintah dan lain-lain. Kalau kita bisa, ya kita sepakat soal kultural yang dia punya identitas penting. Ya. Nah, tapi ketika yang Jam'iyah ini dia tidak mampu mengatur, tidak bisa melindungi yang di bawah. Iya. Contoh misalkan kasus yang Lirboyo, yang unggah-ungguh ke kiai, Nah, itu disorot di media. ya. Dan kalau kita lihat netizen itu lebih banyak yang kontra terhadap apa yang dilakukan Lirboyo. Nah, kalau peran pesantren yang dari ratusan tahun itu mempunyai peran penting untuk memperbaiki atau mendampingi moralitas bangsa ini, sopan santun dan lain-lain itu kan satu hal yang menjadi identitas bangsa ini. Ya. Itu salah satu peran penting dari pesantren. Tapi Ya. ketika itu sudah dianggap buruk, harusnya yang Jam'iyah ini yang melindungi, Ya. yang mengintervensi medianya, yang memberikan kebijakan sehingga identitas subkultur pesantren ini itu tetap terjaga. Tapi ini kan dihajar, kita yang kultur itu dihajar luar biasa. Saya sepakat karena kita sendiri, mohon maaf, kita kalah di media. Tambah Nah itu. kasus Kita kalah di media. kasus haji dan lain-lain itu. Oh, segala-gala. Karena kita ada di berbagai lini. Ya kalau bicara omongan bicara sudah saya secara menurut keyakinan saya Enggak apa-apa. Enggak kita. Panji banget. menurut saya nih, bukan menurut yang lain ya, sudah bingung posisinya, bukan hanya sebagai warga NU ya, sebagai warga Indonesia udah bingung Pak. Secara umum ya, Iya, mulai dari nyekolahkan anak dan yang lain-lain lah, iya. itu sudah sebagai warga Indonesia itu kita butuh peran pemerintah sebenarnya gitu, bukan hanya ngasih makan anak saya ketika sekolah. Dari awal kayaknya pemerintah mulu salah pokoknya, Pak. Ya maksudnya memang salah betul. sendiri jadi pemerintah betul. gitu. Memang betul. Pemerintah memang yang bikin regulasi, yang mengatur, Nah. yang punya wewenang untuk menyejahterakan, semua mesti Pemerintah. Sekarang kan NU seksinya itu seperti daun salam. Apa itu? Pas dibutuhkan masak dicemplungin, kalau udah matang Buah. Iya. Dan kita masih udah tahu begitu. Udah tahu Terus begitu, aja. makanya kita sering lupa. Nah, oleh karena itu fokus di resep PBNU sekarang ini tidak hanya bersifat transaksional. Kita pernah terkagum-kagum dengan sosok Kiai Ubaidillah Sodako ketika Surya. Suriah PBNU Jawa Tengah. Ketika beliau memberikan jaminan kebebasan untuk dua aktivis. Iya. Nah, di situ akhirnya orang-orang NU mulai berpikir, wah ini nih struktural PBNU seperti ini yang diharapkan, sosok seperti ini. Tidak hanya duduk di singgasana atas, elitis dengan gayanya, tapi mereka benar-benar turun ke bawah. Nah, artinya apa? Artinya riset PBNU saat ini itu bukan hanya bersifat struktural, tapi paradigma berpikir ke depan itu NU sudah harus dirubah gitu. Nah, antara PBNU dengan Nahdien atau Jam'iyah dengan Jamaah, saya kira dua hal itu sangat berpengaruh sekali. Coba kita flashback ke masa-masa dulu Gus Dur, bagaimana dia punya power besar di depan pemerintah sehingga di masyarakat juga diakui, atau zaman Kiai Said lah. Zaman Kiai Said NU bisa sampai pada fase terhormat sekali karena bisa head to head dengan pemerintah. Ya. Bisa mengkritik, bisa memberikan masukan dan lain sebagainya. Artinya ketika struktural itu kuat, punya power yang besar, maka pemerintah juga memandangnya segan. Ya. Nah, masyarakat sebagai kultural itu akan semakin solid ketika Bangga. Nah, muncul itu. bangga. Optimis. Artinya apa? Artinya ketika struktural tidak beres seperti saat ini, kita tidak bisa diam. Sekalipun tidak akan pernah mengganggu sedikit pun loyalitas warga NU di bawah. Betul, Iya, sepakat. Sekalipun tidak itu ya. Betul, sepakat. Tapi kan lama-lama juga akan meresap ke bawah. Enggak, bedanya begini.
Bedanya ketika Gus Dur itu dengan pola pikirnya, bagaimana dia sudah di atas agama itu sendiri, sudah di atas NU itu sendiri, karena misinya adalah misi kemanusiaan. Karena yang dimunculkan Gus Dur adalah gagasan. Gagasan itu bagaimana tentang kemanusiaan, sudah bukan keterkaitan dengan NU-nya, tapi bagaimana di mata internasional Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan, kesetaraan segala macam. Kiai Said itu berjuang di bagaimana di lapangan pendidikan, bagaimana menciptakan SDM NU itu seperti apa, punya kewawasan bagaimana bikin universitas biar SDM-nya itu naik. Itu nah, kalau gagasannya kuat, skillnya ada, bahannya ada, referensi ada, komplit. Berarti merisetnya nggak usah terlalu jauh ke Hadusah ya. Wah, kalau itu masih kembali ke Kiai Said. enggak. Aduh, masuk. Aduh. Artinya ada gagasan besar begitu loh. Ya. Kalau Ada gagasan besar. kalau sekarang, Tahu. tadi saya nungguin dari tadi ngomong kalau ini kalau sekarang tuh loh. Saya tungguin loh. Enggak, Keluar gitu. memang kan saya sebelumnya di podcast sebelumnya saya pernah mengatakan bahwasanya sebenarnya Gus Yahya juga itu mengidamkan bagaimana NU nanti bisa berjalan beriringan ketika Indonesia emas. Itu. Dia juga sebenarnya punya prospek ke depan, cuman nggak tahu Cuma langkah. dapatnya bukan Indonesia emas, dapatnya batu bara. Dapatnya batu bara. Ya nggak tahu kan. Emas kan mungkin hebat ya, ibaratnya perunggu aja belum kali. Sebenarnya gagasan Gus saya tuh bagus. Nah ini Husnudon. Pengen tahu ini orang terkenal. Itu gue biasa. Tapinya panjang nih. Istidroknya ini. Tapinya panjang. Mau saya bilang tapi tuh. Walakin Sebenarnya misalnya itu bagus. Gagasannya luar biasa loh. Beliau tuh bisa membuat kantor PBNU sangat tertib. Bahkan orang untuk masuk ke kantor PBNU tuh tidak sembarangan gitu. Tapi eksklusif jadinya. Ya itu kan gagasan beliau posisinya kan. Astagfirullah. Itu kan gagasan beliau. Ini gagasannya tuh bagus secara manajerial. Catnya warna putih kan. Secara manajerial itu beliau sangat bagus sebenarnya. Keuangan keluar dari satu pintu. Kata-kata ini kabarnya seperti itu kan itu luar biasa. Gak ada orang nyari duit sendiri. Semua butuh apa? Bidang apa maksudnya? Ya. Lembaga-lembaga butuh duit, minta ke bendara, dikasih. Ini posisinya kan seperti itu gagasannya. Semua kalian bekerja untuk umat, fasilitasi umat, semua pengurus harian yang menanggung jawab. Emang itu kan gagasan yang sangat luar biasa. dengan Masalahnya bukan tapi nih. masalahnya Itu kan Isinya memang sebenarnya pola pikir beliau kan sangat bagus itu. Tapi masalahnya temannya ini. Yang mana temannya ini? Nah, temannya itu posisinya ya yang mendampingi beliau di struktural ini juga kan. Itu kan yang harus ikut bertanggung jawab, Pak. Bukan hanya seorang Gus Yahya yang memimpin 10 juta plus ya, 10 juta berapa? Warga NU untuk sendirian. Tapi 100. lagi-lagi kan kembali lagi beliau ini ketua umum yang bertanggung jawab terhadap pengurus. Jadi saling salah sebenarnya. Ya gagasan yang luar biasa itu dengan manajerial yang konflik atau kepentingan yang sangat beragam, yaitu pupus gagasan dia pasti pupus. Berarti gagasan bagus pun tidak menjamin. Iya, Ya, harus dengan siapa? Iya, harus dengan siapa, dorongannya seperti apa. Kan beliau awal-awal menjabat juga pernah ngeluh kan. Sekarang PBNU nggak ada kiai-kiainya, nggak ada ini. Apakah kiai yang menjauh atau pengurus PBNU yang menjauh dari kiai? Kan itu kan Kiainya Pak yang menjauh. Yang saya lihat itu banyak kiai yang menjauh karena apa? Ketika masuk ke lingkungan PB terlalu modern. bukan terlalu modern, kadang seolah-olah pembahasannya itu tidak menyentuh sampai akar bawah. Kayak pemerintah berarti ya? Iya, artinya apa? Representatif rakyat. Rata-rata kalau sudah ngobrolnya tingkatan itu kok berbeda, tidak memikirkan bagaimana di ranting, MWC segala macam, banyak sekali yang untuk di MWC bikin gedung aja susah, saya setengah mati. Atau seudon saya kayak imam sholat biasanya, dorong-dorongan gitu, merasa kurang layak, gitu kan biasa orang itu kayak gitu. Bukan tidak layak, karena merasa
bukan merasa tidak layak yang saya lihat itu. Banyak orang yang saya tidak mau. Ada beberapa orang yang saya temui, kenapa enggak aktif di PBNU? Pembahasannya beda. Justru saya kenapa nyaman saya di bawah dari PCNU ke bawah, saya nyaman bergerak di sini karena sangat jelas perjuangan saya ada di sini. Itu beberapa orang, bukan satu dua tapi agak banyak. Ya berarti PBNU struktural tidak lagi mengorganisasikan jamaahnya. Itu saja. Gap yang sangat luar biasa. Jalan sendiri gitu. Iya. Ya berdiri di Menara Gading ibaratnya. Sudah nyaman di Menara Gading, yang tadinya berangkat pengen idenya luar biasa, tapi untuk turun ke bawah, gitu loh. Berarti harus bagaimana nih PBNU ke depan untuk menyambungkan aspirasi warganya? Ya sering turun ke bawah, ibaratnya nggak usah kantor, tinggalin kantor PBNU, untuk struktural tinggalin, sering turba ke bawah, bela itu petani, bela itu buruh, parbumus gimana itu jalannya, bagaimana menyikapi masyarakat yang paling bawah, enggak usah di kantor, turun ke bawah, ekspos ke media, itu sekarang harusnya Dari lakukan per guru ya. oh ke gunung ya. Artinya begini, sebagai barometer sekarang, kiblat Indonesia adalah gubernur Jawa Barat. Ya artinya kiblat Indonesia sekarang itu di Jawa Barat. Ya karena apa? Tidak masalah kita pangkas untuk di kebutuhan kantor. Bagaimana uang ini kita alirkan kepada masyarakat. Yang pada akhirnya ketika masyarakat itu merasakan, sudah tidak ngomong lagi masyarakat akan memposting hasilnya gitu loh. Itu coba turun ke bawah, kantor PBNU sebagai simbolisasi aja, tapi ketika turun ke bawah masyarakat NU merasakan ini pemimpin saya nih, ada buktinya diposting. Dan sekarang memang harus zaman medsos, nggak bisa kita ikhlas saja, memang harus didesain sedemikian rupa. Itu yang harus didesain. Tapi saya ini percaya ya bahwa organisasi NU itu organisasi yang keramat ya. Keramat. Sultan. Organisasi keramat yang ketika kita melakukan sesuatu manfaat untuk umat ya itu juga akan kembali ke diri kita. Tapi ketika kita menyalahi organisasi ini juga akan berdampak pada yang menyalahi. Jadi pengurus PBNU ya menjelang muktamar nanti seharusnya harus berani meriset dirinya, meriset dirinya. Selesai dengan dirinya. Kalau tidak, sejarah akan meriset PBNU lebih kejam lagi. Itu kira-kira itu. Jadi harus berani meriset. Ini kayak udah sesuatu yang memalukan dan harus menyadari itu. Ya, gitu. Betul, keras sekali ya. Ya. Coba. Ya gimana ya? Ya sebagai warga NU ya, kalau masih diakui Kalau masih diakui ya. sebenarnya kita sedih lah ya dengan apa yang terjadi kemarin sampai ada apa namanya dualisme kepengurusan itu kan menyedihkan, menyayangkan. Ya, tapi kan memang itu katanya dinamika organisasi seperti itu, makin dewasa itu bukan. Tapi balik lagi ini salah negara sebetulnya. Ya. Balik lagi. Salah negara. Kalau pemerintah. Salah pemerintah ini. Tolonglah pemerintah itu. Tolong yang benar gitu. Ini hampir semua ya yang diomongin oleh organisasi kalau situ bertemu dengan beberapa orang yang hidup di organisasi, nah itu organisasi yang lain, yang dibicarakan apa sih? Pemerintah. NBG. Iya. Kemana-mana ngomongin NBG, ngomongin terus kemana-mana, ngomongin terus. Oh iya. Emang berarti ada dua opsi, emang lapar butuh NBG, atau memang sudah tidak ada kerjaan lain yang dibicarakan. Saya beberapa kali kemarin ketemu teman ngomong NBG, ketemu teman suplai susu buat NBG kosong, ngomong lagi ketemu ini sayuran
kita bikin koperasi untuk sayuran, ngomong lagi ini gak ada kerjaan lain selain MBG. Ini kan bisnis. Negara ini mau apa maksudnya itu? MBG itu apa? Wah, ini bisa saya bantu. Yang kedua, apa pemerintah? Yang kedua, walaupun MBG ini bagus, Pak. Kalau saya akui bagus ya. Tapi kan masih ada yang lain gitu banyak. Negara Indonesia besar gitu loh. Jangan cuma ngurus MBG doang. Termasuk pendidikan gitu. Sekarang ada koperasi merah putih, ada pendidikan, ada menteri ekonomi, ada menteri ini. Kamu semua sudah ke sana. Perhatiannya nggak tahu kalau kita bicara ini, perhatiannya selalu ke sana. Bahkan kalau kita kritisi ya, saya khawatir sekali setelah Panji kemarin stand up dengan Mensreya. yang mengkritik soal Gibran yang ngantukkan. Respon Gibran apa? Ya udahlah biarin aja, itu namanya kritik. Ini bahaya Pak. Kalau tidak ada unsur marah sama sekali di sosok pejabat, berarti dia tidak merasa ini. Bukannya orang sekarang keren ya respon Gibran santai, dewasa, salah. Ini berarti dia tidak merasa. Dan saya khawatirkan dia tidak merasa. Jadi gini, ketika orang sering melakukan kesalahan, ketika ditegur karena sudah biasa, ya sudah. Nggak punya Masuk kesadaran. akal. Betul. Itu kan mengkhawatirkan. Jadi sekarang respon pejabat kita ketika ditegur, ketika dikritik, sudah tidak akan ada yang marah di penjara itu enggak akan. Kalau polisi enggak akan, karena publik lebih simpatik terhadap respon yang bodo amat. Jadi situ mau mahasiswa demo berkali-kali terdekat, nggak apa-apa, mereka lagi melakukan aspirasi. Tapi demonya nggak ada apa-apa, itu kan bahaya. Nggak ada follow up setelahnya. Bukan pemerintah kita yang sudah dewasa, tapi Ya. sudah mulai Kehilangan kepekaan. kehilangan kepekaan itu bahaya ini sebenarnya. Oke. Karena walaupun kita akhir-akhir ini emang sangat apa ya, dengan respon publik di media yang seperti itu, ada itu buzzer, ada itu orang beneran atau enggak, saya mau sedih sebenarnya dengan respon seperti itu. Berarti oh gampang loh hidup di Indonesia, kita di atas baik aja udah cukup. Ketika kita menyeberangkan orang untuk video itu di atas itu wow, itu kan kewajiban manusia membantu orang lain, kenapa harus wow? Iya. Kita yang lain berbuat baik, jadi kan memang manusia seperti itu. Ini kan moral bangsa ini sudah. Oke, saya masuk ya. Yang salah siapa? Saya masuk nih. Sebetulnya problem utama PBNU sampai saat ini adalah ketika dia sudah terlibat masuk dalam pemerintahan. Artinya dia benar-benar tidak memposisikan diri sebagai organisasi masyarakatan keagamaan yang memberikan checks and balance kepada pemerintah. Maka saya kira ketika pemerintah itu punya power besar tanpa ada kritikan dari oposisi, maka itu berat. Artinya riset PBNU saat ini, saya kira yang paling real adalah PBNU kembali menjadi oposisi pemerintah, memberikan kritikan keras kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Termasuk MBG. Di saat guru-guru honorer sedang pusing ngurusin masalah P3K yang gagal terus, PPG yang nggak pernah dapet, karyawan-karyawan MBG diangkat, sekarang sudah 2.000 yang diangkat sebagai P3K. Bukan masalah nggak ikhlas. Bukan tidak masalah ikhlas atau tidaknya, tapi ini sebuah penghargaan kepada guru-guru honorer yang sudah bekerja lama. Artinya gini, berarti kembali lagi bahwa PBNU ke depan risetnya adalah bagaimana PBNU memposisikan diri sebagai sebagai oposisi. Sebenarnya kalau oposisi ngasih sesuatu, Iya. Terima saja, itu hak. Itu hak. Kalau kasih tambang terima, kasih komisaris terima, kasih apa terima aja. Tapi tidak berpengaruh terhadap kritik semuanya. Bisa, itu bisa. Bisa. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. NU sudah terbiasa, Itu sudah hak. pengalaman tentang oposisi. NU sudah asal punya garis yang jelas gitu loh. Yang mungkin punya garis yang jelas. Kalau saya melihat begini ya, beberapa tahun dari tahun-tahun ke belakang, NU punya peran strategis, baik di dalam negeri maupun di
dunia internasional. Pertama, di dalam negeri, NU selalu punya pengaruh besar dalam semua kebijakan pemerintah. Ya. Ketika pemerintah punya masalah, larinya pasti ke NU. Minta pendapat lah, Ya. minta dukungan dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan strategis terutama punya pengaruh besar. Ya, pemerintah seperti takut ketika Nahdlatul Ulama tidak mendukung pemerintah. Jadi punya posisi strategis. Kemudian di dunia internasional kita seringkali terlibat dalam hal isu-isu perdamaian. Ketika di Thailand misalkan ada isu Rohingya, kita turun ke sana, mengirim bantuan ke sana untuk perdamaian. Begitupun di negara-negara lain. Bahkan di konvensi-konvensi internasional, NU selalu punya tempat. Makanya kita selalu pede ketika berbicara di dunia internasional. Ini jangan-jangan ya, maksudnya apakah ini bagian dari desain melemahkan Nahdlatul Ulama yang punya peran strategis baik dalam negeri maupun luar negeri? Kalau ini by design, ya dia sudah berhasil yang mendesain ini. NU sudah mulai diinjak-injak lah dari situ. Tapi fatalnya kalau ini NU diinjak-injak dan terus kita tidak mampu meriset ini, ya fatal. Ini akan berdampak kepada warga NU yang mayoritas rakyat Indonesia. Ya kehilangan arah. Tidak hanya NU yang kehilangan arah, tapi bangsa ini kehilangan arah. Ya. Mengakhir bahwa ya bagaimanapun sekarang adalah sebuah catatan sejarah yang harus disadari oleh terutama para pengurus. Dan kemudian tadi bahwa ada jam'iyah dan jamaah yang berjarak, itu harus ada penghubung yang tepat begitu, supaya reset PBNU ini tidak lagi semakin menjauh, tapi justru malah merapat dengan aspirasi warganya. Nah, itu kembali kepada fitoh tadi bahwa PBNU selama ini harus menjaga independensinya dan tidak gampang terayu oleh jabatan-jabatan sementara atau transaksional tadi gitu lah. Ya kira-kira begitulah. Jadi PBNU harus betul-betul sadar karena ini sangat bahaya kalau misalkan dibiarkan terus-menerus dan dianggapnya biasa. Dinamika organisasi begini-begini biasa, tapi di jamaah itu bukan hal yang biasa gitu. Karena itu akan menggerus tradisi di akar rumput. Mungkin begitulah pesan dari kami Underland. Semoga PBNU ke depan bisa semakin jaya. Tetap hidup dan nggak miskin lagi. Tetap miskin.